Hati. Iya. Ade. Hadir. Oke. Selamat hari kedua. Hadir. Ya, ada semuanya ya. Hadir, Pak. Ada yang hadir apa hari ini? Ada Ahmad bilang. Kapan? Apa nih? Izin kenapa? Acara Ada. keluarga. Ada. Ya. Nikahan kakaknya. Oke. Oke, kita kembali hari ini kita ada yang punya Video. video di sini. Saya Pak. Dulu ya, Kak. Saya Pak. Oke, kita lihat SKI. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada yang tahu kapan masuknya Islam di Indonesia di sini? Oke, tahu ya. Nah, oke, dari kita akan buka YouTube dulu. Mana Pak videonya? Sedemikian ada dalam kita uangnya Ya Pak, bisa dari sini. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum menonton, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snook Horgrove, Willem Sotherham, Bernard Fleck, dan J. Pitt Nepel. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Van Leer. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyanggah teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik.
gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Jaidiningrat dan Umar Amir Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabui. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maudul Lompoa di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu ya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar jika kamu punya pendapat lain. Akhir kata, salam Jas Merah. Oke anak-anak, jadi kita ada video sama yang ini. Apa yang dipahami di video tadi? Masuknya Islam di Indonesia abad ke-7 di pesisir Sumatera. Apa lagi? Dia banyak teorinya, ada teori Gujarat, teori Cina, dan teori yang lain. India. Oke. Jadi sejarah Islam di Indonesia ini banyak sekali. Pertama dari sejarah menyebutkan bahwasanya Islam itu masuk di zaman Sayyidina Utsman bin Affan di abad sekitar ke-7-an. Terus versi kedua yang banyak kita amati yaitu di abad ke-14 itu mulainya Samudra Pasai. Karena kerajaan pertama Islam pertama di mana? Tahu mana? Kerajaan Tidak pertama tahu Islam. itu. Jadi pertama Islam itu di Samudra Pasai. Sama kayak Samudra Pasai. Kemudian lama-lamaan Islam berkembang sampai ke Palembang dan Jawa. Dan akhirnya akan mengakhiri sekitar abad 15-an itu datang Wali Songo. Siapa sih tahu Wali Songo? Ada berapa? Ada 9. Teman-teman sebutkan apa? Sunan Kalijaga, Terus Sunan Ampel, Ampel, kemudian menjadi Bonang, Bonang, Nanggeria. kemudian terus Konik Dahir. Ya. Banyak sekali tokoh-tokoh dalam kehidupan agama Islam di Indonesia ini. Terus berkembang
Jadi diselidiki wayakul oleh speaker lagi. Nah, banyak sekali. Jadi Islam sangat mudah menerima sini karena pertama mengamalkan amal Nabi. Pertama Nabi itu mengajarkan kebutuhan. Nah, Islam ini sangat sentuh hatinya apa? Agama Islam ini mudah sekali mengajarkan kebaikan segalanya. Jadi banyak sekali itu dan mudahnya. Tapi di tantangannya sekali contohnya kayak dimusuhi sama raja-raja waktu itu dan lain sekali. Oke, bisa terima nanti ke depannya. Terus apa apa? Strategi yang digunakan dalam penyebaran Islam, Pak. Strateginya, ya tadi saya sebut dulu guys strateginya. Strateginya tuh ya dari wajah, dari yang menyalurnya lah. Nah, itu dulu tuh 8 tentang menyangkut karena itu mirip sekali hampir 90% mirip sama bedanya agama Hindu. Dan Cina juga sih, tapi